Halo, perkenalin nama saya Bernadetta Marito Berubanimaruk. Jadi saat ini saya tuh baru saja menyelesaikan kuliah saya, yaitu baru sidang tanggal 4 Februari kemarin. Jadi saat ini saya mau berbagi nih cerita sama teman-teman bagaimana sampai akhirnya bisa menyelesaikan ke tahap ini. Yang pertama itu mungkin saya ingin perkenalan dulu ya. Tadi udah saya sebutkan nama saya, dan saat ini tuh saya di Medan. Saya kuliah di universitas salah satu yang ada di Medan, yaitu Universitas Sumatera Utara. Oh ya, mungkin kalian udah pada tahu lah ya kalau misalnya USU itu gimana ya. Jadi kalau buat mungkin banyak orang nih yang pengen masuk USU, dan banyak mungkin orang yang kayak udahlah nggak usah di USU, ngapain gitu. Dah itu ya sebenarnya kembali lagi kayak kembali ke pilihannya masing-masing gitu. Setiap orang punya tujuan dan targetnya ya kan. Kita nggak bisa menjudge seseorang itu dengan pilihannya gitu. Dan untuk oh ya, mungkin saya cerita juga nih kenapa ke saya bisa masuk USU. Jadi kebetulan memang saya SMA itu udah di Medan, udah merantau jauh nih gitu kan. Setelah saya lulus SMA kan banyak tuh kayak misalnya pilihan-pilihan, kalian mau ikut ujian apa aja kan, banyak ujian masuk ini, ujian di sini, ujian itu dan sebagainya. Nah kebetulan memang yang paling utama itu ya kita tahu kalau misalnya ada ujian nggak ada ujian undangan ya. Kalau undangan ya udah kita seleksi aja, ikut seleksi undangan tersebut dari sekolah kita gitu. Yang kedua itu ada SBMPTN, ujian jalur masuk, ujian tulis gitu, ujian untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Saya juga ikut ikut mengikuti tes itu, dan kemarin kebetulan ya saya untuk di USU itu lulus di ujian SBMPTN ini, di mana untuk di akuntansi USU, oh ya saya jurusan akuntansi. Untuk di pilihan akuntansi ini ada di pilihan kedua saya. Jadi saya itu bukan dari IPS, saya itu waktu SMA jurusannya IPA. Dan kenapa bisa sampai ke akuntansi? Jadi memang saya pastinya kita dapat saran dan masukan dari orang tua. Nah kebetulan memang akuntansi itu kayak ya saran lah, salah satu saran gitu yang saya dapat. Yang kalau misalnya saya sendiri kemarin pilihan satu itu saya pengen ambil teknik geologi, nggak tahu entah kenapa kayak seru aja gitu kan, kayak mengetahui bumi dan isinya, asik. Jadi waktu kelas 3 itu memang udah bimbingan, terus kayak sharing ke tutornya, kayak nanyakin aku tuh mau masuk ini gitu, terus kayak ada saran juga ini gini gimana jadinya untuk bagusnya nih pilihan saya gitu kan. Dan kebetulan disaranin tuh ya udah kalau memang banyak pilihan gitu nggak apa-apa, kita buat aja strateginya. Jadi kayak ya yang pertama, pilihan pertama itu ya kayak ya kau memang pengennya apa gitu, jurusan yang memang bener-bener yang ingin kalian menjadi pilihan kalian lah gitu ya. Aku dikasih kebebasan ya untuk membuat pilihan pertamaku, yaitu tadi ya buat pilihan aku di teknik. Nah kemudian untuk yang pilihan-pilihan lainnya itu kayak saran-saran pilihan yang lain, dibuatlah kita ini tadi akuntansi USU ini di pilihan kedua. Memang nggak ada patokan sih mau kampusnya itu di mana, tapi ya jurusannya memang akuntansi gitu. Terus kita cari-cari itu sama tutornya kayak peluang-peluang di berbagai kampus, terus kayak kuotanya gimana, berapa mereka daya tampungnya, terus kayak peluang lulus setiap tahunnya gitu. Nah dari hasil-hasil kita tadi yang kita lihat-lihat pertimbangannya, akhirnya kita dikasih saran lah, saya sama tutor saya, ya udah kamu ambil aja akuntansi di USU, di mana kita lihat peluangnya di sini tuh lebih besar daripada yang lain. Padahal kalau misalnya kemarin saya bilang sih pengennya kalau bisa di Jawa, tapi ya
peluangnya lebih besar itu ada di USU sendiri gitu. Ya udah akhirnya kita buatlah pilihan di USU, dan pilihan ketiga itu memang pilihan yang disaranin dari tempat tutornya sendiri, karena memang kayak melihat dari kemampuan dan gimana ya dibilang kayak nilai aman, titik amannya gitu. Kamu titik amannya itu bisa di sini gitu, bisa berpeluang lebih besar untuk masuk di sini gitu. Ya udah akhirnya dikasih lah pilihan itu gitu. Terus ternyata lulus di pilihan kedua yang itu akuntansi USU, dan ujian-ujian lainnya yang saya ikuti tuh banyak sebenarnya, kayak bukan ujian sih, kayak tes aja gitu. Ada peluang nih di sini, maksudnya kayak ada buka untuk tes ini, masuk ini, ya udah saya ikut. Selagi itu memang kayak ya memang kalau memang kamu ingin coba di situ, memang kayak ada niat gitu. Kalau memang sama sekali nggak ada tertarik, ya udah nggak usah gitu. Ngapain juga capek-capek kita kayak ikut tes ini, daftar ini itu tuh, tapi kita tuh kayak nggak tertarik gitu ya kan. Dan akhirnya kemarin saya juga ikut itu, yaitu ujian SIMAK UI. Saya daftar itu SIMAK UI, pilihannya itu adalah saya ambilnya vokasi, karena memang dari awal kan memang ada untuk saran nih kayak ambil akuntansi, keuangan, atau kayak perbankan, nah pokoknya yang berbau dengan kayak gitu. Akhirnya saya ambil vokasi itu D3 keuangan dan perbankan di UI gitu. Dan memang itu kan jurusannya maksudnya dan memang untuk pilihan jurusan itu tuh memang D3 aja gitu, nggak ada S1 ya. Kalau mau S1 nya ya akuntansi lah gitu ya kan. Dan memang saya kemarin milihnya memang langsung ke yang vokasinya D3 gitu. Dan memang kemarin puji Tuhan juga lulus yang untuk di vokasi jurusan perkeuangan dan perbankan. Memang kayak bener-bener kayak beruntung banget sih, kayak puji Tuhan banget gitu. Semuanya SBM lulus, terus coba sama UI juga lulus. Walaupun memang ada tes-tes yang aku ikutin juga yang gagal gitu, tapi kalau misalnya saya lihat begini, kayak yang lulusnya tuh yang berbau dengan ini tadi gitu, yang kayak akuntansi. Nah, akuntansi di USU, baru keuangan perbankan yang di UI gitu. Tapi ya mungkin memang udah kayak ya memang di situ passionnya, bukan passionnya sih, memang di situ udah kayak ya ini jalannya gitu, mungkin udah diarahin, oh ya udah ikutin aja alurnya gitu kan. Jadi saya ikutin itu, yang saya lanjut itu akhirnya saya lanjut yang ke akuntansi di USU dengan berbagai kayak saran, masukan, dan pertimbangan. Akhirnya ikut daftar ulang di USU, dan akhirnya saya bisa menyelesaikannya sekarang setelah ini saya lulus di semester ke-9, udah mau masuk ke semester 10 sih sebenarnya, tapi kebetulan memang belum, ini tuh lagi kayak kayak udah selesai UAS yang untuk semester 9, jadi mau masuk ke semester 10 gitu. Jadi belum masuk nih ke semester 10 ya, puji Tuhannya itu. Jadi nggak sempat lagi harus bayar UKT tuh gitu. Kenapa nih lama banget, kenapa harus sampai semester 9 gitu. Nah, normalnya kan memang ya 8 semester gitu kan. Nah, bahkan banyak teman-teman yang kayak ya lebih cepat gitu, dari 8 semester, belum sampai 8 semester aja udah pada tamat gitu. Ya memang kalau misalnya kita lihat-lihat ya perjalanannya setiap orang kan beda-beda ya, kayak usahanya seseorang juga beda-beda. Si A lebih giat belajarnya, memang lebih niat mau cepet tamat, dia udah prioritaskan untuk tamat berapa lama gitu. Dan ada beberapa yang kayak ya udah lewati aja dulu, maksudnya jalanin aja dulu gimana gitu kan. Kebetulan memang kalau misalnya dari saya sendiri nggak begitu dari awal masuk kayak perskripsian itu, kayak nggak bener-bener sungguh-sungguh kayak untuk aku harus punya patokan tamat cepet gini. Aku harus nggak ada plan yang bener-bener kayak bisa menunjang aku untuk tamat bisa lebih cepat lagi gitu. Tapi ya kayak ya udah ikutin aja dulu alurnya, lebih ke kayak gitu sih gitu. Jadi akhirnya
ya gitu, akhirnya ikut alur, males, nunda, ya udah deh akhirnya sampai semester 9 juga gitu. Tapi memang ada beberapa faktor lain juga sih, misalnya kayak memang untuk di awal-awal memang kayak untuk memulai itu mungkin bisa dibilang kita masih kayak bingung gitu kan, belum tahu nih ini arahnya mau dibawa gimana, ini belum pahami judul kita gitu. Aku belum paham banget dengan judul aku gitu. Memang salah sih, memang dari awal kalian memang mau ambil skripsi ya memang seharusnya kalian harus tahu bener-bener kayak skripsi kalian itu judulnya apa, mau dibawa gimana, ini nanti gimana cara mencarinya gitu kan. Itu memang harus udah tahu di awal. Tapi karena memang kemarin itu ya gimana supaya pokoknya dapat judul dulu lah, aman gitu kan. Nanti kan bisa selesaikannya, bisa pelajarinya seiring dengan berjalannya waktu, paham juga gitu. Tapi itu bakalan menunda sih, bukan maksudnya menunda, bukan, bakalan kayak ya sedikit menyulitkan lah, nggak bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Yang seharusnya kalian kalau misalnya dari awal udah tahu bakalan cepet sih, kayak oh ini nanti dibawa ke sini, ini nanti cari ini, yang ini, dan setelah itu nanti bagaimana kalian udah tahu gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih kayak meraba-raba itu ya bakalan lebih lama lagi ya kan prosesnya gitu. Dan memang ada juga beberapa kayak variabel penelitian aku tuh yang kayak ya ternyata setelah saya itu tadi seiring berjalan waktu, setelah saya temukan wah sulit juga ternyata gitu untuk mencari datanya maupun untuk mengolah datanya maupun rumusnya sendiri. Wah ini apaan, ini banyak banget ini yang harus memang udah mulai paham nih dengan judulnya maupun variabel penelitian saya gitu, udah mulai paham sehingga akhirnya baru tahu kesulitannya gimana, seberapa besar kesulitannya gitu. Kayak ternyata ini sulit banget gitu. Kalian kalau mau mencari misalnya variabel Y aku gitu kan, untuk mencari nilainya itu kalian harus kayak mencari 5 variabel X aku kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayak double kill lah kalau bisa dibilang. Tapi akhirnya memang kayak ya udah dikerjain satu-satu, dicari datanya. Kebetulan memang kan dari laporan keuangan, mulai tuh dicari setiap laporan keuangannya, dilihat data-data. Memang nggak semua, maksudnya nggak semua semudah itu ya untuk cari data. Memang kayak untuk cari data itu juga mungkin pasti ada kesulitannya, yang datanya lah yang nggak lengkap, yang datanya lah yang harus kayak benar-benar harus dicarinya itu bukan sekedar oh ini langsung ada kayak gitu, harus yang kayak ditelaah lagi, diteliti lagi kayak gitu, bener-bener kayak nggak mudah dapetinnya gitu kan. Dan kebetulan memang kayak itu memang menguras waktu, dan kayak untuk membaca laporan keuangan itu untuk mencari-carinya kan kayak nggak mudah loh laporannya itu gitu kan, untuk mencarinya gitu. Kebetulan juga kayak aku tuh nggak cuma dari laporan keuangannya tapi dari laporan tahunannya. Bayangin aja kayak laporan tahunan setiap perusahaan itu kayak tebel-tebel banget gitu. Tapi memang kalau misalnya kita udah paham, udah ngerti gitu, oh ini tuh untuk mencarinya di bagian ini gitu, kita langsung aja bertuju ke yang kita mau cari itu, kita bisa lihat di daftar isi gitu kan. Itu sih memang kayak beberapa kayak kesulitan ataupun kendala yang saya alami kenapa bisa sampai lama banget kayak gitu. Oh ya, saya mau juga cerita nih kayak gimana sih kayak bisa dibilang kayak kehidupannya kampusnya aku tuh ngapain aja kayak gitu. Memang dari awal waktu masuk kuliah memang kayak masih belum tahu lah ini gimana kayak gitu kan. Tapi kalian bakalan dapetin itu seiring dengan berjalannya waktu. Kalian mulai kenal dengan kehidupan kampus yang gimana gitu. Ada yang kayak berbagai banyak sebutan lah, kayak kupu-kupu kuliah pulang, atau kura-kura kuliah rapat gitu. Jadi memang berbagai macam, banyak tipe. Terus kalau misalnya kalian kuliah ini ya kayak kalian memang kayak dibebasin kayak untuk menentukan pilihan kalian sendiri gitu, bukan kayak waktu zamannya sekolah kayak memang lebih terstruktur gitu kan. Ya mata pelajarannya dari jam segini sampai jam ini, satu hari pelajarannya ada segini kayak gitu kan. Terus kayak nanti habis pulang ini harus lebih tersusun lah gitu, dosen kayak gurunya juga lebih jelasin, kayak lebih kalian bener-bener kayak masih dididik banget gitu.
Nah sedangkan kalau misalnya kalian kuliah ini ya kalian memang kayak lebih kayak banyak tuh belajar sendiri, kayak dosen tuh menerangkan itu ya memang menerangkan, menjelaskan, tapi nggak semua yang dijelasin sama dosen gitu. Jadi banyak banget yang kayak memang harus kalian ya kerjakan sendiri gitu kan. Buat saya sih kayak ya kalian harus pandai-pandai kayak misalnya kayak cari kawan yang bener-bener kayak bisa kalian ajak, yang bisa membuat kalian tuh lebih kayak yang misalnya kalian kesulitan gitu, nah kalian tuh bisa minta bantu sama teman kalian kayak gitu. Nah kebetulan saya memang kemarin ada teman saya waktu pertama kali jumpa tuh di kampus, dia memang pinter akuntansi gitu ya. Jadi saya bener-bener kayak banyak belajar sih dari dia waktu pas awal-awal gitu. Jadi yang awalnya kayak nggak tahu itu kayak mana akuntansi gitu, dasar-dasarnya tuh belajarnya sama dia, dijelasin sama dia gitu. Dan setelah itu akhirnya ya makin tahu lah gimana kan, seiring berjalannya waktu, oh ternyata begini kehidupan kampus itu. Akhirnya kayak banyak teman-teman kita ya juga kayak pasti kayak ada yang punya kesibukan masing-masing gitu, dan kita nggak bisa berharap selalu gitu sama teman-teman kita gitu. Pasti ada bakalan ada saat-saat kayak ya semuanya bakalan sibuk pada aktivitas masing-masing, sibuk pada kegiatan masing-masing kayak gitulah, yang kalian nggak bisa selalu ngandelin teman kalian. Jadi kalian juga harus bisa kayak ya punya tujuan juga gitu, terus kalian juga tahu apa yang harus kalian perbuat kayak gitu. Nah untuk aku sendiri kemarin saya mencoba untuk mengikuti kayak organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kebetulan memang organisasi yang saya kenal pertama kali itu ada keluarga mahasiswa Katolik yang ada di ekonomi, yaitu Santri Mahasiswa Loyola. Di situ saya benar-benar kayak menemukan kayak bisa dibilang kayak rumah sih, ini tuh rumah aku kayak di kampus gitu. Jadi pokoknya kayak udah keluarga sendiri gitu, udah memang bener-bener terlibat di KMK, sehingga kayak kalau ada ikut misalnya ada kepanitiaan ataupun kayak kepengurusan ikut aktif di dalamnya gitu. Dan kemarin juga kayak ada satu kemarin tuh di saat lagi untuk bisa dibilang kayak pemilihan untuk adain event, yaitu event Dies Natalis KMK. Jadi kayak ya, kita harus ada biasanya panitia ataupun kayak panitia ataupun itulah ya biasanya kita ngadain kayak pembentukan kepanitiaan ataupun sebutan lainnya kayak gitu kan, untuk mengkondak event ini supaya bisa berjalan dengan baik. Nah itu memang dari itu tuh memang pengen gitu, kenapa enggak, pengen bener-bener kayak mencoba dan men-challenge diri sendiri sih gitu. Akhirnya ya udah berjalan dengan waktu, tapi memang bener-bener untuk dari awal tuh belum ada pengalaman gitu, memang sama sekali kayak masih meraba-raba lah bisa dibilang untuk dapat lead untuk dapat meng-lead event ini dengan baik gitu kan, sesama tim bagaimana gitu kan. Bener-bener kayak masih meraba, dan kebetulan memang ya masih diarahin lah, tentunya nggak ditinggalin langsung ya, karena kamu udah yang pegang tanggung jawab ini ya udah kamu kerjakan sendiri ya enggak, tentunya kayak kakak abangnya itu masih bener-bener kayak ngebantuin sih, kayak ya udah gimana perkembangannya, gimana kasih solusi, masukan dan sebagainya gitu. Akhirnya dapatlah terjalankan acara ini dengan banyak bantuan, dan kayak sesama tim untuk event aku itu kayak bener-bener aku sangat apresiat mereka sih gitu. Padahal aku di situ tuh belum ada apa-apanya gitu, tapi nggak tahu entah kenapa ya pengen aja untuk menjalan sendiri, dan kayak emang ada niat gitu. Dan juga selain di organisasi kampus yang KMK tadi, saya itu kayak merasa kayak ya aku nggak bisa kayak kampus tuh gini-gini aja gitu, maksudnya kayak ya belajar nggak belajar gitu kan, kampus kos. Akhirnya saya memilih kayak ya udah ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu gitu. Berawal dari kayak teman sih pertama gitu kan, teman itu sangat kayak pandai-pandai kalian memilih teman, kayak
mana temen yang benar-benar kalian rasa cocok dan memang benar kalian, oh aku tuh memang ke situ, aku tuh memang pengennya kayak ikut ini itu tuh. Kebetulan ada teman kalian yang kayak gitu, yang bisa membawa kalian ke apa yang kalian inginkan tadi gitu. Jadi kebetulan saya juga kemarin begitu tuh, jadi ketemu sama teman saya yang benar-benar kayak apa yang aku tertarik dengan hal itu juga gitu. Akhirnya saya kayak ikut kayak kegiatan-kegiatan yang di luar kampus banyak itu kemarin ya, tapi lebih kayak ke ini sih bisa dibilang kayak ikut volunteer gitu. Lebih ke eventnya itu kayak social project gitu, jadi kayak bisa dibilang ya udah kayak memang bener-bener apa yang aku inginkan, kayak niatnya memang di mana, dan ya di situ memang aku bener-bener dapetin sih kayak apa yang aku inginkan, dan memang kayak nggak ada kayak ngerasa ruginya, malah saya bener-bener kayak terfulfill dengan hal-hal itu gitu, dengan berbagai aktivitas yang saya lakukan dan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari banyak orang, dengan melihat dunia yang lebih luas lagi, dengan bukan yang lebih luas tapi dengan berbagai kayak dunia yang dari berbagai sisi, bukan hanya yang kayak misalnya kalian kampus aja yang kalian tahu. Dan kebetulan memang kayak aktivitas yang saya ikuti kan lebih kayak ke sosial gitu. Dah di situ saya benar-benar kayak mendapatkan banyak pelajaran kehidupan gitu sih, kayak misalnya kayak apa yang kalian lihat itu bukan hanya kayak di dunia kampus dan pertemanan kalian, tapi kalian bisa lihat tuh kayak ternyata yang jarang terlihat, yang jarang terekspos tuh masih banyak kayak orang-orang yang kayak bener-bener kayak ya mereka tuh kayak butuh kalian misalnya gitu kan, kayak kalian itu adalah kayak merasa lebih beruntung aja sih ketika kalian berada di posisi, ketika saya ikut banyak kegiatan gitu, saya lebih merasa beruntung, merasa bersyukur dengan keadaan saya saat ini gitu, dimana ketika saya melihat ternyata masih banyak nih orang yang masih bisa dibilang kayak kurang beruntung, kayak ya lebih masih aku tuh walaupun begini tuh kayak ya bersyukurlah kalian dengan kayak kehidupan yang kalian punya saat ini, karena banyak orang di luar sana yang kayak mengharapkan apa yang kalian punya sekarang kayak gitu. Jadi kayak kalian tuh kayak udah beruntung banget di matanya mereka. Jadi banyak banget kayak pelajaran-pelajaran yang benar aku dapet gitu. Dan aku bisa bersyukur banget kayak melewati masa-masa kuliah aku tuh terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan tentunya ya memang kalau misalnya bisa bilang ya lama amat ya memang gak bagus juga sih kalian lama-lama ya. Kalau bisa kalian memang bener-bener memanage waktu kalian, bener-bener ngatur waktu kalian kapan kalian memang yakin bisa selesaikan perkuliahan kalian dengan mengikuti ya kegiatan-kegiatan yang di luar kampus tersebut ya gitu. Baiklah, sekian cerita saya untuk saat ini. Semoga aja bakalan banyak nih, kalau misalnya memang kalian ingin tanya-tanya juga boleh komen aja, nanti bakalan saya jawab sebisa saya. Dan untuk kalian yang lagi di masa skripsian gitu, yang udah mulai ngambil skripsi, tetap semangat buat kerjaan skripsinya. Tentukan memang itu judul yang memang benar-benar yang ingin kalian teliti gitu. Mungkin lebih kayak pahami judul kalian dulu di awal gitu. Mungkin kalian nggak tahu sebenarnya ini tuh apa yang harus dipersiapkan dan bagaimananya. Mungkin kalau dari saya sih bisa kalian perbanyak sih baca-baca kayak jurnal-jurnal. Mungkin kayak kalau di kampus saya gitu ya, kalau di jurusan saya di ekonomi mulai banyak baca jurnal. Mungkin ya di jurusan lain juga gitu ya, kita mulai belajar tuh kayak dari baca-baca jurnal dulu gitu, atau skripsi orang. Mungkin kalau skripsi udah terlalu luas banget gitu, mungkin bisa dari baca jurnal dulu sih, yang kayak sedikit-sedikit, kan jurnalnya nggak sebanyak skripsi ya. Dan juga kayak yang
carilah kayak bagaimana kayak cara nyaman kalian untuk bisa selesaikan skripsi kalian. Kalau misalnya memang ya udah kayak lagi jenuhnya, kalau lagi jenuh-jenuhnya itu ya udah nggak apa, kayak ya istirahat gitu ya. Kalian nggak harus kayak gimana ya, misalnya kayak aku tuh harus kerjain terus gitu. Tapi ya kalau memang benar-benar kayak kalian lagi jenuh atau lagi capek, ya udah istirahat aja, nggak apa-apa loh gitu kan. Ya kalian juga butuh kayak setidaknya untuk merefresh gitu lah ya kan, refreshing kayak ya nggak melulu kalau udah bosen, kalau udah capek dengan skripsi gitu-gitu aja gitu terus banyak tuntutan gini dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kalian pasti bisa lewati itu semua gitu. Tetap semangat. Dan untuk yang kalian mungkin saat ini yang masih kuliah ya, semester awal, mungkin saat ini lagi capek-capeknya kayak kuliah online gitu, nggak seru, nggak ketemu teman, nggak bisa main ke sana ke sini gitu, nggak bisa ikut ya event ataupun project apa ini. Tetapi pasti semua itu ada hikmahnya gitu. Kalian nikmati aja gitu, ambil banyak sisi positifnya, terus cari memang kayak bener-bener ya mungkin di saat ini ya bagusnya ya itu gimana gitu. Terus kayak manfaatin apa yang ada gitu. Misal kayak oh lagi ada ini ya manfaatin selagi memang masih bisa diikutin kayak gitu, walaupun serba online gitu. Tapi ya manfaatilah hal sekecil mungkin itu, walaupun kalian mungkin pengennya yang lebih besar lagi, tapi kalian karena kondisi jadinya terbatas, nggak bisa berbuat banyak, ya udah yang ada aja gitu dulu dimanfaatin gitu. Pokoknya buat kalian semua tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan selalu ya guys, jaga kesehatan, patuhin protokol kesehatan. Kalau kalian memang lagi berada di luar rumah, tetap selalu bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan kalau mau makan dan juga cuci tangan pakai sabun. Itu memang benar-benar kayak better sih daripada pakai hand sanitizer. Tapi kalian tetap juga harus punya hand sanitizer di kantong kalian ataupun di tas kalian kalau kalian mau pergi kemana-mana. Dan sampai ketemu lagi.